Seumur hidup dikurung atau potong rambut? Aku belum pernah potong rambut sejak kecil. Ren, ingat kamu nggak boleh potong rambutmu. Pilih selamanya dikurung. Tapi kenapa, Mah? Rambutmu bukan rambut biasa. Kamu akan terkena masalah besar kalau memotong rambutmu. Permisi, saya petugas kerajaan. Ada apa ya? Kami ditugaskan raja untuk mencari semua anak perempuan berusia 17 tahun untuk dibawa ke istana. Apa di sini ada anak perempuan berusia 17 tahun? Tidak ada anak perempuan di menara ini. Loh, kok Mama membohongi petugas kerajaan? Aku kan udah 17 tahun. Ren, Mama mau pergi sebentar ya. Kamu diam di menara ini. Jangan kemana-mana dan jangan berbicara dengan siapapun. Semua orang di luar sana jahat dan sangat berbahaya. Iya, Mah. Aku penasaran banget sama dunia luar kayak gimana. Aku belum pernah keluar dari menara ini sejak kecil. Hai Ren. Hah? Kamu siapa? Kok kamu tahu nama aku? Terus gimana caranya kamu masuk ke menara ini? Iya dong, kamu kan satu-satunya orang yang gak pernah keluar dari menara. Kenalin, aku Rex. Rambutmu panjang banget. Sini aku potong. Jangan. Nanti Mama marah. Rambutmu udah lebih panjang dari kereta api, Ren. Apa kamu gak kesulitan? Sebenarnya aku juga pengen potong rambut ini, tapi dilarang sama Mama. Kamu gak curiga sama mamamu? Kenapa dia mengurung kamu di menara ini dan tidak mengizinkan kamu potong rambut? Aku nggak tahu, Rek. Oh iya, kamu gak mau lihat lampion di udara? Lampion apa? Iya, jadi hari ini adalah hari ulang tahun anak raja, dan mereka selalu menerbangkan lampion setiap tahunnya. Wah, pasti bagus banget ya. Coba aja aku bisa lihat langsung. Ayo kita ke sana bareng, lihat lampion itu. Gak bisa. Kalau Mama tahu aku pergi, dia bakal marah besar. Gak bakal ketahuan kok, kita akan pulang sebelum ibumu sampai di menara. Tapi Rex, kata Mama dunia luar itu seram, aku takut. Udah, jangan takut. Aku akan jagain kamu apapun yang terjadi. Ayo kita berangkat. Wah, bagus banget lampionnya. Beruntung banget ya anak raja dan ratu. Princess telah hilang sejak kecil. Apa? Dia diculik penyihir jahat dan belum ditemukan. Ren, berani-beraninya kamu keluar dari menara. Mama. Siapa laki-laki kurang ajar ini? Pasti dia yang membawa kamu keluar dari menara. Rasakan ini. Mati kamu. Mah, jangan sakitin Rex. Sakit. Mah, tolong cabut sihirnya. Aku janji bakal selalu nurut sama Mama. Kamu janji? Iya, Mah. Oke, Mama cabut sihirnya. Rex, kamu gak apa-apa kan? Ren, cepat potong rambutmu. Tidak, jangan. Tidak mungkin. Saya ingin hidup abadi. Buat jodohmu, maksudnya apa nih? Jadi nanti kamu bisa menentukan jodohmu seperti apa, Ren? Wah, hitam atau putih? Aku kan suka cowok yang eksotis-eksotis gitu. Botak atau gondrong? Botak keren kali ya. Ngomong-ngomong soal rambut aku lagi kering banget belakangan ini. Akhirnya aku ganti conditionerku dengan krim bat Macarizo Hair Energy. Biasanya aku pakai varian Aloe and Melon Extract untuk mengurangi rambut rontok. Aku beralih dari conditioner ke krim bat Macarizo ini karena krim bat ini boleh kena kulit kepala dan gak bikin rambut kalian lepek. Aku suka banget sama wanginya, bikin rambut aku sehat dan gak rontok lagi. Pilih makan mie atau makan kerang? Aku kan alergi kerang, jadi makan mie lah. Aku mau masak lemonila rasa mie goreng. Pertama-tama aku tuang dulu bumbunya, terus siapin toppingnya deh. Dan kita rebus mie-nya. Nah, ini yang paling aku suka dari mie lemonilo, air rebusannya selalu jernih. Kalau udah, kita tuang mie-nya. Tambahin toppingnya. Wanginya enak banget. Mari kita coba. Oh iya, ini pertama kalinya aku cobain lemonilo yang rasa mie goreng. Dan ternyata rasanya enak juga. Walaupun dia mie sehat, tapi bumbunya tetap berasa. Rate dari aku sih 9/10. Kalian wajib coba deh. Bisa tuker wajah atau tuker organ? Tuker wajah biar nanti bisa tukeran wajah sama yang cakep. Hai Ren, gimana kalau kita sweet? Kalau kamu kalah, kita tukeran muka. Boleh, aku jago sweet kok. Gamsweet? Yah, yeay, gue menang. Aduh, gimana nih mukaku jadi kayak gini? Hai Tina, sweet yuk. Kalau aku menang, kita tukeran muka. Idih, muka lo yang kayak alien itu. Tapi ya udah yuk. Gamsweet. Waduh. Yeay, aku menang. Akhirnya mukaku normal. Hai Marco. Hah? Anda siapa? Saya bukan Marco, saya Jamal. Oh, kalian tukeran muka? Cu, boleh pegangin tangan nenek? Iya, Nek. Makasih, Cu. Loh, mukaku? Akhirnya wajah nenek bisa kembali muda. Nek,
Ma, Ren belum pulang sekolah. Belum, Pa. Pa, Ma, aku udah pulang. Hei, Anda nenek-nenek dari mana? Aku Ren, anak kalian. Kayaknya dia nenek gila deh. Loh, Mana? Siapa ayah lo sebenarnya? sebentar, kayaknya tombol publiknya error. Bu, mending hukumannya ditambahin aja deh. Ren ini udah anak tukang cilor, pembohong lagi. Jangan dengerin dia, Bu. Papa aku sebenarnya mafia. Gak usah kebanyakan ngayal deh lo. Pembohong, kau pembohong. Sudah, cukup ya, Ren. Hukumanmu berlutut kelilingi lapangan sebanyak 30 kali dengan lututmu. Apa? Lapangan kan panas banget, Bu. Udah gue taburin pasir di lapangan, selamat tersiksa. Aduh, sakit banget lututku. Luka-luka semua. Ini tombol publiknya masih error kah? Wah, akhirnya. Hehe culun, cepetan bukain kaos kaki gue nih. Buka aja sendiri. Gak punya tangan ya? Wah, udah berani nih si culun. Mau disiksa lagi ya? Lihat siapa ayahku. Mafia. Lo pikir gue bakal percaya gitu? Itu pasti rekayasa. Bu, aku udah bisa buktiin pekerjaan ayahku. Anak ini beneran gak bisa terima nasib ya jadi anak tukang cilor. Oh iya, untuk ranking 1 lomba matematika kemarin jatuh kepada Sisil. Selamat ya. Tapi Bu, nilaiku kan lebih tinggi daripada Sisil. Yeay, dapat piala. Anak CEO lebih pantas dapat juara 1 daripada kamu. Lihat deh, anak mafia. Dia pasti ngedit tuh. Ini asli kok. Mana ada mafia jualan cilor? Gelang aku mana ya? Rasanya tadi aku taruh di tas. Gelang ini maksud lo? Sisil, balikin dong gelangnya. Itu pemberian mamaku sebelum meninggal. Enak aja, gelang ini jadi milik gue mulai sekarang. Sil, Kelihatannya gelang ini mahal. Bu, gelang saya dicuri sama Sisil. Sembarangan fitnah-fitnah Sisil. Dia anak CEO kaya, mana mungkin dia mencuri. Astaga, tega banget kamu fitnah aku. Padahal si Ren yang mau mencuri tadi, Bu. Untung ada aku yang mergokin. Ren, kamu kena hukuman berat. Nak, Papa, akhirnya Papa datang juga. Oh, ini si tukang cilor. kamu Sisil yang membuli anak saya kan? Kenapa? Bapak nggak seneng? Saya anak CEO paling kaya di sekolah ini. Kamu akan menerima hukumannya. Jangan bicara sembarangan ya. Sisil itu murid spesial di sini. Lebih baik Anda pergi. Oh, ini guru yang tidak profesional itu. Lebih baik Bapak pergi. Bawa nih anak Bapak yang culun dan tidak berguna ini. Keterlaluan. Pak, Nak, ayo cepat kita pergi dari sini. Kita tidak punya banyak waktu. maksudnya? Ngakak, bapak lo aja takut sama kita. Pak, kenapa kita pergi sih? Aku kan malu. Nak, saksikan saja itu. Mereka sudah berakhir. Wah, jadi mulai hari ini jodoh aku nggak bisa ngerasain apa-apa. Air ini manis banget, aku harus cari orang yang nggak bisa ngerasain air ini. Ren, gue aus banget, bagi air dong. Jangan-jangan. Ih, Ren, ini minuman apaan sih? Manis banget, aneh. Syukur deh, berarti dia bukan jodoh aku. Apa lo bilang? Orang gue udah ketemu jodoh gue. Ciri jodoh gue jalannya lompat-lompat. Kodok kali. Ya, saudaranya. Hai Lia, ciri jodohmu apa? Ciri jodoh gue indera pengecapnya pahit. Jadi dia cuma bisa ngerasain pahit. Yang pasti jodoh gue lebih bagus daripada lo. Ciri jodoh lo apa? Jodoh aku kehilangan indera pengecap. Ren, besok lo datang ke acara nikahannya Bu Guru nggak? Bu Guru nikah. Iya woi, ternyata selama ini jodohnya Bu Susi itu Pak Joni. Bukannya mereka sering berantem kayak Tom and Jerry? Iya, tapi tadi ciri jodohnya Bu Susi nggak bisa berkedip. Dan tiba-tiba hari ini si Pak Joni nggak bisa berkedip, woi. Jodoh aku kemana ya? Aku udah kasih air ini ke satu sekolah, tapi semuanya bisa ngerasain manis. Guys, tau nggak? Ada anak baru, ganteng banget. Ya iyalah ganteng, lo nggak tahu dia itu pangeran. Jadi, pangeran sekolah di sekolah kita. Pasti pangeran jodoh gue, woi. Permisi, ruang kelas A di mana ya? Kalian siapa ya? Kami pengawal dari kerajaan, kami mau mengantarkan makanan untuk pangeran. Enaknya jadi anak raja, makanan aja khusus. Pangeran sedang sakit, lidahnya bermasalah, jadi tidak boleh makan sembarangan. Sakit? Kemana ya pangeran? Hei, culun, jangan nyari-nyari pangeran deh. Pangeran itu jodoh gue. Halo, salam kenal. Aku anak baru di sini. Ya ampun, ganteng banget pangeran. Kamu pasti jodoh aku. Nih, minum-minuman aku, pangeran. Pangeran, ini minuman aku. Ih, apaan sih lo ikut-ikutan? Tenang, aku bakal minum dua-duanya kok. Gimana rasanya pangeran? Gimana? Minuman ini kok rasanya... Ini
Ini pertama kalinya aku keluar rumah. Loh, sistemnya berubah sejak aku keluar rumah. Apa aku udah jadi zombie? Hei, jangan bergerak. Aku dibawa kemana? Kamu sekarang ada di rumah sakit, nak. Ada virus yang baru muncul. Jadi kami harus melindungi semua orang dari virus itu. Apa virus itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya, merubah manusia jadi zombie? Kamu ngomong apa sih, nak? Gak ada virus-virus itu sebelumnya. Orang virus itu aja baru muncul hari ini. Nak, kamu punya keluarga tidak? Nggak punya. Apa nama panggilanmu? Ren. Baik, Ren. Kamu boleh tinggal di sini dulu ya untuk sementara waktu. Mulai besok kamu bisa mulai bersekolah di Tadika Mesra. Ini ya sekolahannya. Hei, anak baru ya? Kok lo ke sekolah pakai sendal sih? Emangnya biasanya pakai apa? Ih, tuh orang gak pernah ke sekolah kali ya? Selamat pagi anak-anak. Kalian pasti sudah dengar berita kalau ada virus yang baru muncul hari ini. Jadi kita akan melakukan social distancing ya. Baik bu, serem banget. Kenapa orang-orang baru tahu soal virus itu ya? Guys, kalian tahu nggak sih soal ribuan orang jadi zombie dan banyak korban yang meninggal? Apaan sih, orang virusnya aja baru muncul? Gak usah sok-sokan jadi peramal deh. Dasar sok tahu. Bukan gitu sih. Jangan-jangan si anak baru ini zombinya guys. Apa jangan-jangan selama ini mama bohongin aku? Tapi ada apa ya sebenarnya? Ren, ada pengumuman, cepat ke aula sekarang. Perhatian, ada 1 orang yang terinfeksi virus zombie di kota ini. Semua siswa dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Astaga, serem banget weh. Gue mau pulang dan mengurung diri di kamar. Ren, lo katanya nggak punya rumah ya? Lo boleh kok ikut ke rumah gue dulu, oke. Rumah kamu masih jauh ya? 7 menit lagi sampai kok, oke. Ren, lihat deh itu, ada zombie. Mama, ini kenapa darahku jadi hitam? Anak bodoh, darah berlianmu sekarang sudah hilang. Dan darahmu malah menjadi beracun. Kamu bisa saja membunuh orang-orang. Guys, tau nggak si Ren katanya minum darahnya sendiri. Emang kenapa? Ada masalah? Ya, lo bentar lagi bakalan mati karena darah lo udah beracun. Hah, leherku kenapa jadi hitam-hitam begini? Nah, kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja kok. Tahu nggak sih, karena kamu udah nyembuhin mama, dan mama udah bisa jalan lagi, mama bilang ke semua tetangga kalau kamu bisa ngobatin orang. Apa? Ngapain bilang-bilang sih, Ma? Ya, biar semua orang sakit datang ke kamu dan kita bisa punya banyak uang, Ren. Tapi, Ma, aku udah nggak punya darah berlian lagi. Ren, sembuhin gue dong, please. Ren, lo orang yang punya darah berlian itu kan? Tetangga pada datang semua, gimana nih? Ren, lo masuk berita tahu? Sekarang semua orang bilang lo orang yang bisa nyembuhin segala penyakit. Udah gila. Gimana caranya kasih tahu semua orang kalau aku udah nggak punya darah berlian? Di sini kayaknya aman. Ren, tadi ada orang yang datang minta darah lo kan? Iya, anak kecil cowok kan? Iya, itu adik gue. Terus lo nggak kasih kan? Ya enggak lah, aku langsung kabur. Heh, minta darah lo dong biar gue bisa punya kekuatan super. Enggak, aku udah nggak punya. Akhirnya gue bakal jadi orang keren. Caca, kamu apa-apaan sih? Udah deh, gak usah pelit jadi orang. Gue punya darah emas dan minum darah berlian. Berarti gue bakal jadi orang yang paling super. Ren, kamu telah meracuni anak saya Caca. Dan dia sekarang terbaring koma di rumah sakit. Tapi Bu, tadi Caca yang maksa. Sudah cukup. Saya akan menuntut kamu biar kamu di penjara. Ren, bagi darahmu dong. Aku juga pengen punya kekuatan super. Sini jarimu. Aku udah gak bisa lagi kayak gini. Gila aja ini, yang gak mau lah. Ren, gue dapat uang 2 miliar loh. Terus bayarannya apa? Nenek gue meninggal. Biarin aja, dia udah tua ini, udah bau tanah. Parah kamu cucu durhaka. Orang yang aku kenal, siapa? Gak penting juga, 10M mah bisa beli rumah. Halo Ren, apa kabar? Reza, akhirnya kamu pulang juga ke Indo. Udah 5 tahun kita gak ketemu. Iya, aku kangen banget sama teman masa kecilku ini. Ren, dulu kan aku pernah janji sama kamu, kalau aku balik, aku mau pacaran sama kamu. Kamu mau kan? Iya Reza, aku mau. Reza segalanya buat aku. Sayang, hari ini kita foto pernikahan kan? Maaf sayang, hari ini aku mau ke dokter. Emangnya kamu sakit apa? Maaf, aku nggak pernah cerita. Aku kena kanker 6 bulan yang lalu. Dan kata dokter umur aku sisa sehari. Gak mungkin. Aku udah nggak bisa nemenin kamu lagi, Ren. Aku udah nggak kuat lagi.